7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Mas Rajin Channel. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya dalam kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Semoga senantiasa sahabat-sahabat semuanya selalu ada dalam kesehatan dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu. Ramadan selalu membawa suasana yang penuh berkah dan kebersamaan. Salah satu tradisi yang selalu kita temui adalah berbagi takjil. Dari jalanan hingga masjid, banyak orang berlomba-lomba memberikan takjil kepada sesama. Tapi, apakah berbagi takjil termasuk sunnah Nabi? Apakah ini benar-benar dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Mari kita bahas di video ini. Sebelum menjelaskan apakah berbagi takjil termasuk sunnah Nabi, kita perlu memahami dulu apa itu takjil. Takjil adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab ajala yang berarti menyegerakan. Dalam bentuk masdar, kata ini menjadi ta'jil yang berarti penyegeraan. Dalam konteks puasa, takjil merujuk pada penyegeraan berbuka puasa sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Namun, di Indonesia, istilah takjil mengalami pergeseran makna dan lebih sering digunakan untuk menyebut hidangan berbuka puasa seperti kurma, kolak, es buah, es campur, nasi bungkus, dan makanan siap santap lain. Menariknya, tradisi berbagi takjil tidak hanya ada di Indonesia. Di berbagai belahan dunia termasuk negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, dan Pakistan, umat muslim juga memiliki kebiasaan menyediakan makanan berbuka puasa bagi yang membutuhkan. Jadi, ini bukan hanya budaya lokal, tetapi sudah menjadi tradisi global umat muslim. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Dalam Islam, sunnah adalah segala sesuatu yang diajarkan, dilakukan, atau disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah ini terbagi menjadi 3 jenis. Di antaranya, ada sunnah qauli, yaitu sunnah berupa ucapan Nabi, misalnya hadis tentang keutamaan memberi makanan saat berbuka. Kemudian ada sunnah fi'liyah, yaitu sunnah berupa perbuatan Nabi, seperti cara beliau berbuka dengan kurma dan air. Kemudian ada sunnah takririyah, yaitu perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi, tanpa beliau melarangnya. Lalu, berbagi takjil ini masuk dalam kategori sunnah yang mana? Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memberi makanan orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa memberi makanan kepada orang yang berpuasa termasuk takjil adalah perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan pahalanya sama seperti orang yang berpuasa itu sendiri. Jika kita melihat kebiasaan Nabi, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau secara khusus membagikan takjil di jalan atau di masjid sebelum berbuka. Namun, konsep berbagi makanan kepada orang lain, terutama yang berpuasa, sangat dianjurkan di dalam Islam. Jadi, berbagi takjil bisa dikatakan sebagai perbuatan yang dianjurkan berdasarkan hadis tadi. Meskipun tidak termasuk sunnah fi'liyah ataupun perbuatan yang langsung dilakukan Nabi, tetapi ini bisa masuk ke dalam sunnah takririyah, karena Nabi tidak melarang dan justru menganjurkan berbagi makanan. Lebih dari itu, berbagi takjil adalah bentuk kepedulian sosial, rasa syukur, dan kebersamaan dalam Islam. Kita dianjurkan untuk berbagi dan membantu sesama, terutama di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Kemudian,
keutamaan berbagi takjil. Selain mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, ada beberapa keutamaan lain dari berbagi takjil. Di antaranya yaitu yang pertama mendapatkan pahala sedekah. Setiap makanan yang kita berikan kepada orang lain, termasuk sedekah, yang pahalanya dilipat gandakan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, mempererat ukhuwah Islamiyah. Berbagi takjil menciptakan rasa kebersamaan dan kepedulian di antara sesama muslim. Muncul di antara kita bersama yaitu kegembiraan, senyum, saling lempar senyum. Kemudian yang ketiga, mendapat doa dari orang yang menerima takjil. Ketika seseorang berbahagia menerima takjil, mereka akan mendoakan kita dan doa orang lain adalah doa yang mustajab. Yang keempat, meneladani sifat dermawan Nabi. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, terutama di bulan Ramadan. Sekarang kita tahu bahwa berbagi takjil memang bukan sunnah Nabi dalam arti perbuatan yang langsung dilakukan beliau, tetapi sangat dianjurkan dalam Islam karena memiliki banyak keutamaan. Jadi di bulan Ramadan ini mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mulai dari berbagi takjil kepada orang di sekitar kita, sekecil apapun yang kita berikan, insya Allah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten Islami lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sahabat-sahabat semuanya ada dalam kesehatan, ada dalam kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.